Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa Zahratul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ingin mempresentasikan terkait motivasi dan strategi pengembangan terhadap aktivitas belajar dalam psikologi pendidikan, terutama efeknya untuk peserta didik. Nah, saya cantumkan NIM saya 2124041. Berikut videonya. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang khusus membedah dinamika tingkah laku individu dalam situasi instruksional, di mana motivasi menempati posisi sentral sebagai mesin penggerak aktivitas belajar siswa. Motivasi dalam perspektif psikologi tentunya tidak sekedar dipandang sebagai keinginan biasa atau yang sederhana, melainkan proses internal yang kompleks. Jadi psikologi ini diperlukan bagi peserta didik. Terus apa sih pentingnya psikologi pendidikan itu? Tentunya psikologi pendidikan itu untuk mengarahkan, memberi energi, dan mempertahankan perilaku, juga motivasi dan semangat belajar dari waktu ke waktu kepada para siswa. Oleh karena itu, pengembangan motivasi harus menjadi agenda utama dalam psikologi pendidikan, terkhususnya bagi kita yang ada di prodi pendidikan yang akan langsung atau akan terlibat secara langsung dengan peserta didik. Tentunya kita tidak boleh egois untuk tidak mengetahui. Terus dari teori siapa saja sih Kak? Nah, teorinya ada dua. Yang pertama adalah dari Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Bahwasanya Abraham Maslow itu menyatakan bahwa manusia terdiri dari 5 tingkat kebutuhan dasar yang tersusun, yaitu kebutuhan fisiologis atau dasar, kebutuhan biologis untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan udara. Terus yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety, kebutuhan untuk keamanan fisik, stabilitas emosional, kesehatan, dan perlindungan dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau love, kebutuhan yang melibatkan cinta, kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan, dan kelompok sosial. Kebutuhan penghargaan atau esteem, kebutuhan yang melibatkan harga diri, prestasi, reputasi, pengakuan, dan status. Terus yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri atau puncaknya keinginan untuk memenuhi potensi diri menjadi yang terbaik dan pencapaian tujuan pribadi. Dalam pengembangan motivasi belajar siswa itu tidak akan muncul secara optimal jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi terlebih dahulu. Contohnya, siswa akan semangat belajar dan dia akan mempunyai tenaga untuk belajar jika dia telah beristirahat, makan, minum, dan memiliki tempat tinggal yang baik, tentunya dengan udara atau oksigen ya. Terus kebutuhan rasa aman, siswa yang akan belajar tidak akan merasa nyaman. Otomatis kalau aman juga akan merasa nyaman. Terus ada kebutuhan sosial, kebutuhan yang melibatkan cinta, kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan, dan kelompok. Dan si siswa ini memiliki rasa memiliki dalam suatu kelas itu akan membuat kebutuhan sosialnya itu juga akan terpenuhi. Terus kebutuhan penghargaan atau esteem, dimana kalau siswa itu sudah memiliki ketiganya, otomatis siswa itu akan membutuhkan yang namanya penghargaan. Contohnya adalah prestasi, reputasi, atau pengakuan dan statusnya dia sebagai anak pintar, atau statusnya dia sebagai siswa kelas 5 atau udah naik kelas 6 dan lain-lain. Terus aktualisasi diri atau puncaknya keinginan untuk memenuhi potensi diri menjadi yang terbaik dan pencapaian tujuan pribadi. Terus kisah nyatanya sih pendidikan yang peserta didik yang terkena motivasi atau yang dipenuhi oleh motivasi itu otomatis dia akan giat belajar. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, kalau peserta didik yang terpenuhi dari kebutuhan dasarnya, contohnya adalah tempat istirahat, tempat tinggal, kualitas tidur, makan, minum, dan udara yang sesuai, itu akan memiliki privilege paling tidak berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kebutuhan dasar. Gimana mau naik ke kebutuhan dasar lainnya kalau kebutuhan yang lebih tinggi kalau kebutuhan dasar saja tidak dimilikinya. Terus yang kedua sebenarnya
Terus ada perbandingan lagi tadi. Yang kedua ada teori dari Albert Bandura tentang keyakinan atau persepsi seseorang terhadap kemampuan untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu. Ibaratnya kita kalau mau mencapai suatu hal, kita membutuhkan yang namanya usaha dan lain-lain. Nah, dari usaha ini diperlukan motivasi dan lain-lain agar si siswa ini tidak meleret otomatisnya. Dan ibarat kucing, di mana kucing itu memiliki motivasi. Contohnya adalah kucing yang ingin mencuri makanan, yang ingin makan. Contohnya adalah makanan yang dikasih ke dalam kandang. Kucing akan termotivasi untuk mengambil makanan itu dengan usaha-usaha dia, dan dia akan dapat rewardnya, yaitu hasilnya dia dapat ikan asin atau makanan tersebut. Terus kesimpulannya motivasi itu penting bagi peserta didik, karena motivasi juga merupakan dorongan atau kebutuhan individual atau instruksional yang dimana itu mengarahkan, memberikan energi dan mempertahankan perilaku belajar dari waktu ke waktu. Dalam pembelajaran di sekolah juga untuk motivasi itu diperlukan sekali. Contohnya anak yang termotivasi untuk mendapat nilai bagus otomatis akan giat belajar, berbeda dengan anak yang tidak ingin untuk mendapatkan nilai bagus, dan hal itu bisa disebabkan dari kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Sekian presentasi dari saya terkait materi peran motivasi dan strategi pembelajaran bagi peserta didik dalam pandangan psikologi pendidikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Dwi Mersa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi